Halo, perkenalkan nama saya Betsa dari Panakudiri dari Ilmu Kelautan Angkatan 2021, kelas C pada praktikum fotogrametri. Fotogrametri adalah suatu seni atau teknologi untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya tentang suatu objek fisik dan keadaan di sekitarnya melalui proses perekaman, pengamatan, atau pengukuran dan interpretasi citra geografis, fotografis, atau rekaman gambar gelombang elektromagnetik. Nah, kami juga membahas mengenai pesawat tanpa awak UAV, yang dimana ini merupakan jenis pesawat terbang yang dikendalikan oleh sistem kendali dari jarak jauh lewat gelombang radio. UAV ini merupakan sistem tanpa awak yang berbasis elektromekanik yang dapat melakukan misi-misi terprogram dengan karakteristik sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau dapat mengendalikan dirinya sendiri. Nah, UAV dapat dikendalikan manual melalui radio kontrol atau secara otomatis. Adapun dua jenis pesawat UAV berdasarkan jenis sayapnya, yaitu ada fixed wing dan rotary wing. Di mana fixed wing ini adalah pesawat yang memiliki bentuk sayapnya tetap dan tidak bergerak. Nah, kalau untuk yang rotary wing itu bentuk sayapnya itu bergerak atau berputar seperti baling-baling, sehingga bisa menghasilkan gaya angkat. Ada juga jenis pesawat UAV ini berdasarkan sumber tenaga, yaitu ada dua, combustion engine dan elektrik, di mana sumber tenaga pesawat menggunakan pembakaran bahan bakar cair pada engine untuk menggerakkan propeller pesawat. Itu kan combustion engine. Nah, kalau elektrik sendiri merupakan sumber tenaga pesawat itu menggunakan suplai daya dari baterai untuk menggerakkan propeller pesawat. Jadi combustion tadi menggunakan bahan bakar cair dan elektrik itu menggunakan uh, suplainya itu dari daya baterai. Jadi uh, dan yang telah kami pelajari itu berdasarkan jumlah motornya ada 6 6 jenis 6 jenis 6 jenis uh, drone, yaitu yang pertama bicopter, sesuai dengan namanya bicopter, berarti sayapnya ada dua. Terus tricopter, berarti eh, tempat untuk motornya itu ada tiga. Gitu. Nah, ada bicopter, tricopter, quadcopter, hexacopter, octocopter, dan satu lagi yaitu monocopter, di mana monocopter ini seperti helikopter yang pada umumnya. Nah, untuk di bagian-bagian komponennya di drone itu ada bagian flight controller, motor, propeller, electronic speed controller, frame, battery, um, radio transmitter atau receiver, power distribution board, dan sensor. Untuk lebih lengkapnya nanti saya kasih gambar di sebelah. Nah, untuk drone controller ini merupakan remote control dari drone dan tombol-tombolnya itu banyak jenisnya juga. Jadi eh, sesuai namanya ya, drone, jarang. Jarang juga digunakan manusia. Jadi alat-alatnya itu cukup unik dan cukup cukup gimana ya? Harus di bawah pengawasan dalam penggunaannya. Nah, untuk drone controller ini ada remote control untuk drone yang dipegang oleh orang yang mengendalikan drone atau pilot. Drone controller ini berguna untuk mengatur pergerakan drone sesuai keinginan pilot. Nah, eh, kita bisa menggunakan drone, kita juga bisa menggunakan remote controlnya untuk menggerakkan drone. Tapi pada materi yang kedua nanti
kami membahas mengenai eh, pergerakan drone yang diotomatiskan dari aplikasi, yaitu aplikasinya Drone Deploy. Videonya nanti di setelah video ini. Jadi, pada materi yang pertama, kami membahas macam-macam drone dengan menggunakan remote control. Nah, untuk remote control drone ini, banyak banyak bagian-bagiannya yang penting, seperti barangnya itu seperti stick PS katanya. Katanya itu seperti stick PS, ya ada up and down, ada right left, dan lain sebagainya. Jadi untuk menggunakan drone ini, kita harus menguasai dan eh, harus memiliki sertifikasi yang cukup, ya yang cukup untuk em, penggunaan drone ini. Tapi kalau misalnya drone-nya milik pribadi nggak apa-apa. Kalau misalnya drone-nya milik perusahaan, kita harus udah sertifikasi dulu, sertifikasi drone, baru kita bisa menggunakannya. Karena penggunaan drone ini sebenarnya gampang bagi orang yang sudah biasa memegang. Jadi untuk yang orang pertama-tama, kayak belum. Jadi langsung kita masuk ke materi yang kedua, lalu dengan materi persiapan dan desain jalur penerbangan UAV atau drone. Dari praktikum ini sendiri, tujuan praktikum ini sendiri yaitu agar kami para praktikan dapat mengetahui software drone deploy yang diperlukan untuk melakukan penerbangan UAV dan praktikan juga dapat mendesain jalur penerbangan drone. Nah, pertama-tama kita buka dulu website drone deploy-nya, lalu kita buat akun. Nah, buat yang belum ada akunnya, nanti di sebelah sini ada sign in, ada atau login, terus kita buat akunnya, bisa pakai email biasanya. Nah, setelah udah dibuat, nanti bakalan ada tampilan seperti ini. Kita klik yang project. Untuk aplikasi ini, bisa mengotomatiskan penerbangan drone dan juga membuatnya sangat mudah untuk menangkap gambar udara. Nah, ini udah ada kan, misalnya kita buat di sini aja, di Gang Lampung. Lalu kita klik aja yang create project here. Nah, kemudian kita kasih namanya praktikum 1. Dan koordinat sistem yang kita gunakan itu WGS 84 atau UTM Zone 48S. Lalu continue, kemudian kita buka yang ini, standar. Nah, untuk ini tuh aplikasi buat, eh, kan tadi bilang mengotomatiskan penerbangan drone, di mana itu berhubungan dengan jalur terbang drone ini. Jalur terbang sendiri merupakan kunci keberhasilan dan misi pemotretan udara, di mana penentuan jalur terbang ini mempertimbangkan efektivitas terbang wahana dalam menghadapi arah dan kecepatan angin yang dipadukan dengan berbagai parameter. Misalnya parameternya itu tinggi terbang, besar tumpahan foto, dan jarak tempuh wahana. Jadi di bagian sini tuh kita bisa atur atur-atur jalur lintasannya. Saya kan nanti drone-nya mulainya dari sini. Terus mana tahu kita mau pakai
Nah, tahu kita mau beda, kita pakai ini. Bentar ya. Nah, kita buka yang advance ini. Kemudian yang ini tuh ini kan biasanya automatic. Nah, kalau biasanya orang pakai yang ini. Tapi kalau misalnya kita mau beda jalur terbangnya, bisa diganti-ganti. Misalnya ini untuk frontnya, ini 49%. Pasti nanti tampilannya yang di sini berubah. Setelah itu kalau setnya misalnya, pokoknya ini custom sesuai keinginan kita. Kalau misalnya kita nggak pakai eh, pengaturan yang awal. Nah, ini bisa diubah. Setelah itu, setelah kita ubah, kita udah dapat jalur penerbangannya. Jadi, desain jalur penerbangannya kita sudah selesai. Nah, untuk praktikum ini, kami belajarnya sampai sini. Jadi, eh, untuk drone deploy ini sangat berguna bagi pengguna drone. Disarankan untuk menggunakan ini karena ini udah eh, termasuk jalur jalur yang efektif untuk mendesain jalur penerbangan untuk drone yang digunakan. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya mengenai langkah-langkah dan penjelasan tentang jalur penerbangan dan persiapan drone. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.